Yo, what's up dear souls? Welcome back to the OR Part 5 Season 4. Topik malam ini gue yakin banyak dari kalian yang tidak familiar kedengarannya, atau bahkan tidak tahu sama sekali tentang apa yang akan kita bahas malam ini. Yap, as the title adalah Road, kita akan membahas tempat-tempat seram di Aceh yang diyakini dihuni oleh makhluk gaib oleh masyarakat di sana. So skip perpacutan and let's begin. Sungai Kroeng Arakundo. Sungai Kroeng Arakundo tepatnya berada di bagian Aceh Timur. Dipercaya oleh masyarakat di sana, sungai ini katanya dihuni oleh hantu air yang bernama Balumbili. Nah, Balumbili ini juga suka memangsa manusia. Tapi wujud dari Balumbili ini belum dapat dipastikan kayak gimana gitu wujud aslinya. Kayak misalnya kan Kunti atau Pokong gitu, jelas kan wujud aslinya kayak gimana. Nah, kalau si Balumbili ini enggak. Karena konon katanya setiap menampakkan dirinya, Balumbili ini tuh selalu menyamar menjadi benda-benda yang terlihat tidak berbahaya sama sekali gitu bagi manusia. Dan juga masyarakat di sana percaya kalau hantu Balumbili ini takut sama suara tembakan. Kata Balumbili sendiri kalau di bahasa Indonesia kan itu artinya adalah pasir mengambang. Katanya nih, korban dari hantu Balumbili ini kalau ditemukan, itu tubuhnya udah nggak lengkap lagi. Kayak misalnya matanya hilang atau organ tubuhnya yang hilang. Jadi konon katanya, hantu Balumbili ini suka memangsa manusia dengan cara menyamar sebagai benda-benda yang tidak terlihat berbahaya bagi manusia. Contohnya kayak ranting kayu, batang kayu, atau apalah gitu yang tidak berbahaya gitu. Terus dia mendekati manusia seolah-olah dia terbawa oleh arus sungai. Nah, setelah merasa sudah cukup dekat dengan mangsanya, lalu kemudian hantu ini menyeret mangsanya masuk ke dasar sungai. Nah, hantu Balumbili ini sempat kembali ramai dibicarakan pada akhir tahun 2009, di mana waktu itu ada dua anak kecil dari desa Blangglung yang hilang. Anak itu satunya bernama Zubir berumur 7 tahun dan satunya lagi bernama Putri berumur 6 tahun. Akhirnya pada hari Senin tanggal 7 September jam 11 pagi, jasadnya Putri ini ditemukan oleh tim SAR Aceh Utara setelah kepolisian mengeluarkan suara tembakan. Tim SAR Aceh Utara menemukan jasad Putri dengan posisi terlungkup di permukaan sungai dengan rambut yang terburai dan tubuh yang sudah kaku. Fani, teman dari kedua anak ini, mengatakan bahwa pada saat ia mau menolong Putri, ia tuh melihat kayak semacam cairan darah keluar di mata Putri. Itulah mengapa Fani nggak jadi menolong Putri. Rumah Scooby-Doo di Tahura. Oke, next tempatnya ada di Tahura atau Taman Hutan Raya. Tepatnya lokasi Tahura ini itu berada di perbatasan antara Aceh Pidi dan Aceh Besar. Nah, di dalam Tahura ini ada tempat atau bangunan yang bernama Rumah Scooby-Doo. Nah, Tahura ini dulunya adalah tempat peristirahatan penjajah Belanda, aka kuburan. Nah, rumah Scooby-Doo ini sendiri adalah bekas villa lantai 2. Tapi sekarang, rumah Scooby-Doo ini difungsikan sebagai pustaka alam. Orang-orang di sana percaya kalau rumah Scooby-Doo ini disemayami atau dihuni oleh arwah Noni Belanda. Katanya, Noni Belanda ini tuh sering mengganggu petugas di sana yang kebetulan lagi tidur di lantai 2 rumah itu. Seseorang bernama Muhajir Yuli bercerita di sebuah website tentang pengalamannya berkomunikasi dengan arwah Noni Belanda ini. Jadi ceritanya pada waktu itu si Muhajir ini lagi mengikuti training di Tahura. Nah, di sini si Muhajir ini itu bisa dibilang indigo gitu loh. Karena kepo soal arwah Noni Belanda ini, ia pun memberanikan diri untuk naik ke lantai 2 rumah Scooby-Doo. Ketika berhasil masuk ke alam gaib, ia melihat seorang perempuan berkebangsaan Belanda yang ia perkirakan umurnya sekitar 30 tahun. Perempuan itu sedang duduk di dekat jendela menatap ke jalan raya. Belakangan dia tahu kalau itulah Noni Belanda yang sering diceritakan oleh orang-orang. Nah, di dalam ceritanya Muhajir ini, arwah Noni Belanda itu bernama Kate Legend. Yes, Kate Legend. I don't know how to pronounce it. Ciri-cirinya tuh tinggi dengan badan yang
agak berisi gitu, tapi nggak bisa dibilang gendut. Ya body goals lah ya. Rambutnya pirang, mengenakan baju lengan panjang yang berbunga-bunga timbul di bagian dada. Memakai rok panjang yang longgar di bagian bawah, tapi kayak slim fit gitu di bagian pantatnya. Arwah noni Belanda ini mengaku sedang menunggu suaminya yang seorang kapten bernama Dirk, ya, yang ditugaskan untuk pergi berperang melawan pemberontak di Kutaraja. Berbulan-bulan menunggu suaminya tidak pulang. Belakangan dia tahu kalau ternyata suaminya gugur di medan perang. Kondisinya saat itu ia sedang hamil 3 bulan mengandung anak pertamanya. Akhirnya singkat cerita ia berangkat pulang menuju Den Haag. Tapi pas sampai di Batavia atau Jakarta, ia meninggal dunia bersama bayi yang ia kandung. Karena cinta dan rindu kepada sang suami, arwahnya pun kembali ke pesanggrahan di tengah rimba Seulawah. Arwahnya tetap ingin bertemu dengan suaminya. Walaupun hingga berpuluh-puluh tahun lamanya Belanda sudah angkat kaki dari Indonesia. Terkait dengan cerita orang-orang yang katanya si KT Legend ini suka mengganggu manusia, itu murni hanya karena ia mencari teman. So, apakah kalian percaya dengan cerita dari muhajir ini? Atau bahkan kalian pernah melihat noni-noni Belanda yang lain? Tulis di kolom komen di bawah. Jembatan Seunapet. Jembatan Seunapet ini terletak di Aceh Besar. Masyarakat Aceh kalau mendengar tentang Jembatan Seunapet, pasti di kepalanya tuh akan terlintas nama Halimah. Halimah adalah nama hantu yang dipercaya oleh masyarakat Aceh ada di Jembatan Seunapet. Jadi ceritanya dulu ada seorang perempuan bernama Halimah yang pulang malam sendirian melalui Jembatan Seunapet. Sialnya, pas melewati jembatan itu, dia dihadang oleh segerombolan pemuda-pemuda nakal yang menggodanya. Sayangnya waktu itu situasi di jembatan itu sudah malam banget dan pastinya sudah sepi. Lalu para pemuda-pemuda bangsat itu menyeret Halimah masuk ke dalam mobil. Malangnya pada saat itu situasi udah malam banget nih dan sepi. Jadi pas dia minta tolong juga percuma, gak ada yang denger gitu. Setelah masuk ke dalam mobil, Halimah sempat memberontak, teriak minta tolong, tapi dia dipukuli hingga pingsan. Setelah ia pingsan, dengan bejatnya para pemuda itu memperkosa Halimah secara bergilir, sampai akhirnya Halimah meninggal dunia. Setelah kejadian naas itu, hingga kini jasad Halimah tidak dapat ditemukan. Nah, sejak kejadian itu, Jembatan Seunapet ini memiliki reputasi horor yang cukup seram. Sampai-sampai nih ya, kalau terjadi kecelakaan di Jembatan Seunapet ini, hantu Halimah sering diduga sebagai biang utamanya. Burung 7. Yang terakhir ini sebenarnya bukan tempat sih, tapi nggak enak aja gitu kalau kita membahas tentang horornya Aceh, tapi tidak membahas tentang yang satu ini, yaitu burung 7. Oke, burung 7 sendiri kalau dibahas Indonesia kan itu artinya adalah 7 hantu. Jadi emang jumlah hantu ini tuh ada 7 gitu. Jadi masyarakat Aceh ini percaya kalau ketujuh hantu ini itu bisa mendatangkan bencana ke orang-orang. Katanya orang yang dirasuki oleh burung 7 ini itu akan berperilaku sebagai binatang liar gitu. Katanya orang yang dirasuki oleh burung 7 ini itu akan bertingkah laku seperti binatang liar. Biasalah, intinya kayak kerasukan pada umumnya lah gitu. Ada juga yang dibikin sampai manjat pohon atau bahkan tubuhnya jadi kaku banget. Di Aceh, orang yang dirasuki oleh burung 7 ini itu ditangani oleh seorang tengkuh. Tengkuh adalah sebutan untuk orang yang memiliki kemampuan paranormal di Aceh. Tengku ini akan meniupkan nafasnya ke orang yang dirasuki burung 7 dan lalu ia akan memanjatkan doa untuk pemulihan. Setelah korban ini didoakan oleh seorang tengkuh ini, biasanya ia akan menjadi tenang lalu berangsur pulih. Burung 7 ini tuh identik banget sama ilmu hitam dan juga dipercaya hantu ini tuh dipelihara oleh seseorang yang memiliki ilmu hitam. Dalam hal ini, burung 7 hanya merasuki seseorang karena dikirim oleh pemiliknya. Konon katanya burung 7 ini tidak hanya dapat membuat orang sakit, tapi bahkan dapat merenggut nyawa seseorang. Siapa tahu ada dari kalian yang dari Aceh dan memiliki cerita lain tentang si burung 7 ini? Tulis di kolom komen di bawah. Inilah akhir dari DOR Part 5 Season 4. Find me on social media, link in description. And don't forget to like, comment, share, subscribe and stay tuned. And whatever happens to you after watching this video, let it flow.